Assalamualaikum Sampurasun. Hai warga Karawang, senang sekali saya Cika Cynthia dapat menyapa di program mingguan MC Karawang Bersatu Bicara Bincang kita untuk acara. Nah, spesial hari ini edisinya kita akan membahas tentang cinta aja katanya nggak cukup buat menikah. Dan sudah hadir bersama Cika di sini. Beliau adalah Mbak Nura Mubina, MPSI Psikolog, yang merupakan founder dan juga owner dari Biro Psikologi DIPA, menjadi dosen juga di Psikologi UBP Karawang. Nah, Mbak Nura ini biasa berkonsultasi dan juga mungkin ada beberapa tahapan untuk tes-tes ya, konseling. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol seru sore hari ini. Jadi buat teman-teman yang ada dimanapun, di rumah ataupun di perjalanan dan lainnya, bisa siapin dulu mungkin cemilannya, biar nanti nggak kepotong pas kita lagi ngobrol seru-seruan. Mungkin butuh kopi atau minuman lainnya dan cemilan bisa disiapin dulu ya. Nah, karena apa? Karena kayaknya udah jadi satu hal yang penting juga buat dipersiapkan, namanya pernikahan. Ternyata butuh persiapan secara finansial, secara emosional dan lain-lain, agar tentunya kita harapkan tidak mengalami kekecewaan saat menjalankan atau menjalani pernikahan dan menjalani kehidupan berdua, karena beda posisinya ya Mbak, betul. Ketika kita masih sendiri dengan berubah statusnya menjadi memiliki pasangan gitu. Nah, buat teman-teman yang kayaknya di rumah udah punya banyak pertanyaan juga, boleh nanti jangan lupa dikasih aja pertanyaannya, bisa di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga buat tap-tap layarnya, kasih love-nya di kolom komentar ya. Nah, langsung aja deh kayaknya, soalnya aku udah bikin banyak pertanyaan loh, jadi kayak mau curcol jadinya. Enggak. Ini pertanyaan titipan Mbak, sebenarnya curhatan dari teman-teman gitu. Nah, sebenarnya kalau dari menurut psikolog sendiri, kesiapan mental dan emosional sebelum pernikahan itu seperti apa sih sebenarnya Mbak? Boleh, silakan. Nah, biasanya kita berangkat dulu ya dari kebiasaan orang kita mempersiapkan pernikahan. Biasanya kan hebohnya itu adalah wedding dream ya, pestanya ya, resepsinya ya. Padahal sebelum memutuskan untuk menikah itu bukan hanya tentang finansial, tapi juga bagaimana secara mental, psikologis kita mempersiapkan hal itu. Karena kita akan hidup sama orang yang beberapa belas atau puluh tahun ke belakangnya itu dibentuk sama keluarga. Betul. Jadi mereka sudah punya karakter sendiri, punya kepribadian yang terbentuk sendiri gitu ya. Nah, kalau misalnya hidup berdua, kalau kita nggak hidup sama-sama itu, seringkali kita masih ngelihatnya tuh bagusnya gitu. Iya, benar. Ya, sih, ketemunya kan bagusnya. Tapi pas udah nyaris 24 jam bareng ya, atau kalau orang sekarang ya sibuk-sibuk kerja ada 12 jam bareng, itu untuk hanya memunculkan yang baiknya aja tuh nggak bisa. Iya, pasti manusia tuh kan ada positif ada negatifnya. Nah, si negatifnya ini juga sangat mungkin kelihatan. Orang tuh kadang-kadang gini, oh udah jadi berubah ya pasangan aku, padahal bukan berubah. Jangan-jangan topengnya yang nggak dipakai lagi, nggak bisa kepakai lagi kan. Nah, ini yang seringkali bikin nggak siap. Oh ternyata begini, dan ternyata kan dalam menikah ada peran-peran tertentu ya. Peran jadi istri, peran jadi suami, bagaimana menyikapi masalah, gimana mengekspresikan emosi dengan lebih sehat gitu ya. Nah, itu yang seringkali bikin kaget. Karena nggak belajar waktu pacaran kan kita sibuk sama romantis aja. Seringkali gitu. Itu dulu kayaknya sih. Iya, siap. Nah, berarti kayak ketika menjalankan kehidupan sehari-harinya, ternyata yang keluar realitanya gitu yang terjadi. Dan seringkali kan gini ya, mau
kayak klienku yang tadi pagi itu 10 tahun pacarannya. Wow. 10 tahun pacarannya. Tapi ternyata di 10 tahun itu tuh ada LDR, long distance relationship ya. Saat di LDR ternyata kan ada kebutuhan-kebutuhan yang nggak terpenuhi nih dalam hubungan romantis itu. Pada akhirnya kan mengambil pemenuhan kebutuhan itu tuh dari orang lain. Oh iya benar. Akhirnya kan terjadi mungkin perselingkuhan atau break gitu ya. Potensi-potensi yang tidak kita inginkan. Tuh, jadi walaupun kayaknya udah lama bareng itu belum tentu juga mengenal. Apalagi kalau yang menikahnya ternyata hitungannya itu diputuskannya itu dalam hitungan bulan. Kayak yang ta'aruf gitu kan hitungannya bulan ya. Lumayan singkat. Cepet gitu. Itu juga proses untuk kita memahami pasangan itu juga harus dilakukan kan, mau nggak mau pendek mau panjang tetap pemahaman terhadap pasangan itu harus dilakukan. Jangan terjebak sama si manisnya romantic love gitu. Iya, apalagi kalau zaman sekarang tuh istilahnya apa? Bucin ya. Iya, bucin. Udah bucin, udah deh gitu kan. Apalagi kalau yang perkenalan baru pendek tuh ada lagi namanya love bombing. Iya, benar. Yang love sekarang bombing. love bombing itu lumayan agak ini sih. Jadi kayak bener-bener kita mungkin sebagai yang menerimanya kan ngerasa kayak wah dicintai ugal-ugalan ya. Everything ya. Iya, dicintai ugal-ugalan. Tapi ternyata pas udah berumah tangga kemana cintanya gitu. Nah, timbul rasa penasaran nih kan. Terus gimana ya caranya kalau kita biar tahu pasangan kita itu punya tujuan yang sama karena gitu kan, atau punya impian yang sama, karena memang kan kalau kita selama berhubungan mungkin kita udah yang punya wedding dream, terus juga punya wish list yang nanti setelah menikah after married kita mau ini ternyata gitu kan. Iya, karena emang kalau nikah tuh nggak happily ever after ya. Iya, nggak kayak gitu. Pertama kan memang kita mesti kenal keluarganya juga ya. Bagaimana pasangan kita ini dibesarkan. Itu jangan lupa. Jangan terlewat itu. Untuk mengetahui bagaimana dia akan memaknai pernikahan itu harus diketahui dulu bagaimana dia hidup bersama ayah dan ibunya. Pengasuhan ayah dan ibunya. Lingkup keluarga inti. Ya, orang tua berarti. Betul. Jadi orang tuanya lengkap atau enggak. Kemudian kalau bisa sih sampai apakah orang tua itu berperan sebagai ayah dan ibu dan berperan juga sebagai pasangan atau enggak di mata dia. Mungkin lupa dipertanyakan secara langsung atau kita juga mengamati. Boleh, ngambil data kan bisa dengan observasi atau mengamati, atau ya memang kita sebenarnya sih kayak wawancara ya, tapi kan dibungkus dengan ngobrol itu. Jadi bagaimana ayah dan ibunya dulu berperan sebagai pasangan. Kemudian dia melihat enggak peran ayah dan ibu, peran suami dan istri di bapak ibunya ini. Soalnya dari situ biasanya seorang individu tuh akan punya persepsi, terus dia akan punya rancangan pernikahan yang seperti apa. Karena punya gambaran itu. Iya, betul. Karena banyak juga klien aku yang kan nggak semua orang punya rezeki ayah ibu yang lengkap ya. Betul. Nah dari situ pas masuk ke rumah tangga, pas masuk untuk berperan sebagai suami atau istri, dia bingung. Karena di masa belasan tahun atau malah 20-an tahun itu dia nggak mendapatkan bagaimana seorang pria dewasa menjadi suami, seorang wanita dewasa jadi istri. Gitu. Itu ketidaktahuan itu kan belum tentu semua orang sadar untuk belajar gitu. Iya, benar. Jadi pada akhirnya ketika jadi suami ya masih cuek, nggak tahu hubungan itu atau rumah tangga atau keluarga itu mau dibawa kemana. Ketika punya anak juga, apalagi punya anak ya, rencana berdua gimana aja belum tentu ada rancangannya. Pas jadi orang tua lebih nggak tahu lagi nih anak mesti diapain gitu. Jadi kan prosesnya itu jadi memang memahami bagaimana dia diasuh, diperlakukan sama ibu bapaknya, bagaimana dia melihat bapak ibu berperan sebagai orang tua, tapi sebelum jadi orang tua berarti sebagai pasangan itu bagaimana, maka itu akan membantu kita untuk memahami nanti dia melihat pernikahan akan seperti apa dan mau membawa pernikahan itu tuh ke arah mana. Baik laki-laki ataupun perempuan. Iya, semuanya. Karena kan ada juga yang gini, oh bapak atau ibu saya nggak bahagia di pernikahan gitu.
Lalu saya maunya punya pernikahan yang bahagia, tapi bahagia itu dengan catatan ini itu ini itu gitu. Standar TikTok. Betul, tapi ya dikomunikasiin sama pasangan itu juga sedih. Iya, itu jadi kalau ini apa kayak aku tuh udah kasih kode ya ke kamu. Nah, gitu kan, malah padahal di situ ada miskomunikasi. Betul. Kurangnya yang tadinya berupa apa ya, pesan, sinyalnya tuh nggak dapet koneksinya ya. Karena nggak semua mungkin bisa terkoneksi. Jadi kalau bertanya tentang visi itu ya tanya dulu itu tuh latar belakangnya. Nanti dari situ kita bisa bertanya atau membahas lagi lebih dalam kira-kira pernikahan kita ini tuh mau dibawa kemana. Tapi seringnya tuh pernikahan nggak dibahas sampai ke sana sih, sedihnya tuh. Iya ya. Ya seringkali masalah finansial aja. Iya, bahasannya karena udah merasa kadang mungkin kalau dari aku sendiri karena memang belum punya pasangan. Itu mungkin terpikirnya adalah ya yang kita jalanin, yang penting kita menjalani hubungan itu sama yang kita suka gitu kan. Kadang terlepas dari kesukaannya itu terhadap apanya, kadang gitu kan. Padahal sebenarnya itu inti utamanya adalah satu visi yang mendasari menjalankan hubungan. Menjalankan hubungan bersama gitu. Tapi memang kalau dari beberapa kisah yang aku simak ya, anggaplah kisah. Tapi kita tetap harus menyukai pasangan loh. Dari looknya tuh harus dulu. Itu untuk mengobati soalnya. Jadi harus seenggaknya ada kalau lagi sebel. Iya, kalau lagi sebel tetap tampangnya diterima gitu loh sama kita gitu. Masih bisa diterima gitu walaupun kayak aduh kok lagi bete banget. Karena kan 1 kali 24 jam kalau misal lagi sama-sama di rumah gitu kan nggak bisa ganti casing. Iya. Harus minimal ya ada penghiburnya dulu gitu. Nah, kalau mungkin dari yang pernah konsultasi pranikah gitu ya, apakah ada yang relatif banyak tuh mereka terkendalanya di apa sih biasanya yang konsultasi di pranikah sendiri? Kalau pranikah biasanya kalau ada yang menarik itu ini dua-duanya pinter sih. Aku harus akuin klienku yang 2 ini tuh pinter. Dia memang ingin mengetahui bagaimana kepribadian masing-masing. Karena cara komunikasinya beda. Mereka bisa mengidentifikasi bahwa cara komunikasinya mereka beda. Cara berbahasa cintanya beda. Oh iya. Gitu kan. Terus habis kayak gitu cara penyelesaian masalahnya juga beda. Si cewek cenderung yang atau pasangan perempuannya tuh cenderung yang ayo kita bahas segera selesai. Iya. Nah kalau yang laki-lakinya dia lebih tunggu dulu, aku butuh cooling down. Tunggu dulu, aku butuh diem. Tapi diemnya itu seringkali kalau lagi merasa terluka dianggapnya silent treatment. Oh iya benar. Kadang perempuan kan biasanya kalau kadang juga perempuan ada beberapa yang memang merasa kayak harus langsung ngomongin ya. Ternyata laki-laki kan kayak gitu. Dia perlu proses dulu. Apa namanya diem dulu, terus abis kayak gitu. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa. Cuma kan harus dikenali. Iya benar-benar harus kan? Tahu ya. Kalau misalnya nggak dikenali kan nanti dikiranya silent treatment. Ada pertanyaan yang masuk, bagaimana cara kita mengetahui karakter calon pasangan yang ta'aruf katanya? Menarik ya. Kan prosesnya sebentar. Betul. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang ini. Boleh. Okay. Ya, proses ta'aruf sebenarnya sih saya nggak masalah ya. Mau berpacaran silahkan. Karena berpacaran lama pun belum tentu kenal. Iya benar. Ta'aruf apakah ada yang gagal? Ada. Tapi apakah ada yang berhasil? Ada juga. Sebaiknya memang kalau ta'aruf kan metodenya tuh ada penengahnya ya. Iya benar. Ya, ada mediatornya ya. Ada orang yang di tengahnya ya. Nah, tapi sebagai orang yang akan sisa hidupnya sama orang itu, kita nggak boleh ambil data dari satu pihak saja. Benar ya. Benar. Sumber referensinya perlu yang valid dan juga perlu beberapa referensi. Aku punya mungkin karena aku kan psikolog klinis ya. Kadang orang datang ke aku tuh udah dengan masalah gitu. Boleh aku ceritain sedikit? Boleh. Aku punya ya sejumlah klien lah, nggak cuma satu. Prosesnya ta'aruf.
prosesnya ta'aruf. Dua-duanya, ini mohon maaf ya, satunya itu dari apa namanya, yang rohis. Oh ya, remaja yang di kampus. Tapi memang pernikahannya itu tidak karena cinta ya. Jadi proses untuk memulai cintanya tuh lama banget. Hitungannya tuh nggak setahun 2 tahun. Sampai 3 tahun, sampai anaknya sudah ada, itu nggak cinta. Padahal udah bersama ya. Sudah punya anak loh. Udah punya udah punya anak juga. Udah ada. Mungkin kan harusnya anak itu sebagai tanda cinta gitu kan mungkin. Jadi waktu itu perjalanan mau menikahnya tuh lancar banget. Nah ini mungkin apa ya, kita perlu waspada dengan hal-hal yang terlalu lancar ya. Jadi prosesnya itu tidak kemudian mencoba untuk mendalami orang ini bagaimana sih, atau dia punya mantan pacar kah? Oh ya. Kalau misal kadang mungkin ada yang nggak mau menggali terlalu ini karena masalahnya itu gimana? Wah, kalau itu kayaknya harus berubah ya mindsetnya. Soalnya namanya pernikahan, kita naruh hidup kita, sisa hidup kita tuh sama dia ya, kita kan jadi teman hidup. Kayaknya sih harus siap ya mengetahui beberapa hal gitu. Walaupun nanti apakah mau dibahas lebih panjang atau ya udah aku siap tahu doang gitu, tapi nggak mau mendalami ya, itu kan dari konsekuensi obrolan berdua gitu. Tapi sebaiknya sih tahu, karena bisa jadi berdampak. Oh iya. Ini namanya awal-awal tahun nggak cinta, bagaimana cara biar dia bisa cinta sama aku, itu kan juga proses mengenali karakter ya. Gitu. Jadi aku pikir tadi balik lagi, agar tidak terjadi yang demikian, cobalah mengambil data tidak hanya satu pihak. Ya, kalau misalnya sudah memutuskan untuk bertaruh, cobalah kenalan, nggak hanya dengan mediatornya, kenali ibunya, kenali kakaknya, kenali ayahnya, pertama sih bapak dan ibu ya. Walaupun misalnya dia lagi nggak dekat sama bapak ibunya, lebih dekat dengan mediator ta'arufnya gitu ya, tapi saya pikir perlu mengetahui sejarah untuk mengetahui bagaimana perkembangannya dia secara kepribadian. Ditambah kalau mau datang ke profesional untuk mungkin nambahin assessment gitu ya, tes psikologi yang bisa gambarin bagaimana karakternya orang ini, itu juga boleh banget. Bisa ya. Nanti datanya kan kalau misalnya emang nggak mau berduaan gitu ya, ada orang yang kemudian dipercaya untuk gabung, nggak apa-apa. Tapi ya tadi sih datanya jangan satu. Dan ditambah lagi ada ahli. Nah, yang memang mereferensikan untuk data tersebut. Itu mungkin kalau data tersebut, data yang dari pihak penengah itu, mediator itu untuk mengetahui secara sejarahnya atau historicalnya, beliau bagaimana di lingkungannya, bagaimana. Nah, terus kalau untuk ahli gitu, dinamikanya dia tuh, itu bagaimana dengan secara perkembangan kepribadiannya, dinamika psikologisnya gitu. Nah, jadi itu teman-teman gimana caranya perlu pengenalan, gak cuman dari satu sumber. Ya Bu ya, kesimpulannya itu ya mungkin yang ditarik. Nggak cukup dari satu sumber, apalagi hanya membaca profil mungkin dari CV atau biodata profil aja, karena mungkin kan kalau kita baca dari satu sumber aja itu dari terbatas ya, mungkin banget. CV kan ada lembaran aja. Nah, kemudian ada yang Ibu tahu untuk karakter Gen Z sekarang menghadapi pernikahan itu seperti apa? Kebetulan aku milenial. Sama. Milenial ya. Nah, Gen Z itu aku punya adik Gen Z dan punya beberapa mahasiswa yang udah nggak jadi mahasiswaku sih, tapi masih dekat, dan mereka Gen Z. Gen Z itu kan gimana ya, mereka tuh lebih cheerful ya kayaknya. Kadang lebih cheerful, tapi kadang juga lebih sensitif. Nah, sedihnya Gen Z itu kan seringkali dihubungkan dengan generasi strawberry, Mbak. Tahu nggak arti dari generasi strawberry? Belum tahu. Generasi strawberry itu cakep dia tuh. Strawberry itu kan cakep ya? Iya, warnanya bagus, cantik gitu kan ya. Tapi cara nyimpen strawberry itu susah banget loh. Sebagai ibu-ibu yang anaknya suka strawberry, nyimpen strawberry itu susah. Dia tuh cepat busuk, Mbak. Cepat rusak. Jadi kalau misalnya satu saat pengen jalan-jalan ke YouTube, jalan-jalan di YouTube, terus nontonin
bahasan Gen Z dari Prof. Renald Kasali, itu akan dibahas mengenai Gen Z dan generasi strawberry. Generasi strawberry itu dihubungkan sama Gen Z karena Gen Z ini dia tahu banyak hal. Karena harus informasinya mudah. Terus abis kayak gitu dia itu pinter-pinter ya karena informasi pengetahuan umumnya banyak ya. Cuma ketangguhannya dalam menjalani hidup itu relatif tidak sekuat milenial. Iya, benar. Karena kan strawberry gampang rapuh. Ditambah dengan banyaknya informasi, akhirnya banyak perbandingan. Iya, benar. Kalau kita kan membandingin sama siapa? Kalau zaman aku tuh nggak ada TikTok. Jadi ketika aku ada konflik sama suami, aku selesaikan sendiri. Ya paling tanya lah sama orang tua. Tapi kadang-kadang kita kalau masalah pernikahan juga enggan ya ngomong sama orang tua terlalu jauh. Khawatir nanti malah makin ribet. Kalau Gen Z itu dia lihat TikTok, ya tadi Mbak bilang standar TikToknya itu informasinya masuk, dia bisa ngelihat kok orang lain lebih happy, jadi pasangannya, berpasangannya kok lebih happy. Berarti itu bahayanya. Itu, lumayan rentan, bukan lumayan sangat rentan banget ya, Mbak. Bahayanya tuh di situ. Kalau misalnya nanti kita menikah, ternyata pasangannya sudah nggak tahan pakai topeng kan akhirnya kelihatan tuh hasilnya. Habis kayak gitu kok beda. Inilah yang kemudian membuat mereka jadi aduh kayaknya aku mundur aja nih, nyerah aja nih dari pernikahan ini, bisa gitu loh. Tapi kan nggak bisa diulangin. Ulangin dulu dong. Tingkat perceraiannya tinggi dong ya. Bisa karena ya itu menyerahnya. Pernikahan kan ada yang bikin capek. Pernikahan tuh bisa bikin capek loh. Iya, kan kalau akhir-akhir ini juga klienku yang untuk klien wedding tuh memang di lahiran 2004 tuh ada udah Gen Z loh itu. Udah masuknya Gen Z ya. Itu menikah berarti usianya 20 berapa? Satu ya? Iya, 21 menikah. Jadi kayak mereka lumayan punya tingkat kepercayaan diri untuk menikah atau gimana ya, itu kita juga nggak tahu. Tapi memang pas begitu tahu usianya gitu masih relatif 21 tahun itu kalau di teori psikologi remaja akhir. 22 baru jadi dewasa awal. Jadi kalau remaja itu ada prefrontal cortex yang belum selesai terbentuk. Jadi ada karakteristik remajanya yang masih kuat. Jadi masih hati-hati tuh 21 tahun menikah. Jadi kematangan emosionalnya juga masih perlu dibantu ya. Gitu. Makanya kan dorongan aturan menikah itu kan 25 ya. Cewek 21, ya perempuan 21, laki-laki 25. Iya. Klien aku tuh cewek perempuannya sih, atau kalau perempuan itu emang relatif lebih cepat cepet tuanya atau cepet dewasanya, atau tergantung lebih cepet serius perempuan itu. Nggak ada jokes ibu-ibu kan, nggak ada jokes bapak-bapak. Karena kayak gitu. Kayak pengen biasanya mungkin perempuan cenderung yang lebih cepet pengen kepastian gitu Mbak. Mungkin. Tapi ini perempuannya di mana dulu ya? Kalau Jakarta kayaknya masih di usia-usia gitu masih makanya kayak momentum-momentum yang di usia yang relatif kan memang ada standar dari usia sendiri kan untuk pernikahan. Itu memang ternyata karena kondisi otak, kondisi rahim juga loh kalau buat cewek. Itu memang relatif belum siap kan, juga dipersiapkan dari teman-teman. Tuh, jadi mesti hati-hati kalau Gen Z, apalagi yang usianya mepet-mepet Gen Alpha ya. 2000 berapa tadi? 2004 kan? 2004 ya. 2006 itu udah Gen Alpha loh. Iya. 2006. Benar ya apa 2010 awal ya? Berarti awal Gen Alpha awal. 2010 iya, pokoknya 2010 ya. Tapi mesti hati-hati sih untuk yang usia 21 karena aku nggak sekali 2 kali. Klienku itu bermasalah di masa dewasa atau remaja akhirnya. Pas aku cek ke belakang, ternyata orang tuanya menikah di usia remaja. Oh iya, apalagi zaman orang tua kita zaman dulu ya, yang usianya mungkin kalau sekarang udah ada peraturan ya dari pemerintah usia minimal menikah usia sekian. Kalau zaman dulu kan kalau dia nggak 17 tahun ada mungkin dia ada. Jadi misalnya nih aku klienku berapa tahun yang lalu lah ya, dia
dia depresinya tuh namanya depresi menahun atau distimik ya. Diagnosisnya tuh distimik. Karena pengasuhan orang tuanya salah lah ya, kita katakan salah. Aku cek berapa usia ibunya saat melahirkan. 21, 22. Jadi secara kematangan emosional dia belum siap jadi ibu. Iya. Jadi gitu. Berdampaklah ke pengasuhan anaknya. Cara mengasuh anaknya. Karena sebetulnya umur 21 yang masih muda itu dan baru mau keluar dari fase remaja, dia kan masih egosentris. Iya, benar. Dia belum puas loh sama dirinya, tapi sudah diberikan tanggung jawab untuk menjadi orang tua. Iya. Kan kalau berpasangan kan aku harus merelakan setengah perhatianku untuk pasanganku. Lalu ada anak, setengahnya lagi, setengahnya lagi buat kitanya nggak kebagian. Nah itu yang bikin stres. Jadi tekanan psikologis, tekanan beban mental ya, tekanan psikologis bisa hadir dari situ. Kepribadian juga bisa berubah dari situ. Dan gangguan kepribadian juga bisa muncul, gangguan jiwa berat juga bisa muncul dari situ. Dampaknya benar-benar iya. Jadi memang ada beberapa case yang dia minta dispensasi nikah, terus aku harus ngasih surat dispensasi itu tuh keterangan untuk pengadilan agama. Aku harus nulis, kalaupun orang dengan usia muda ini menikah, ya orang tua atau orang dewasa di sekitarnya tuh harus bantuin dia. Harus aware banget ya terhadap dia. Bantuin dia ketika nanti ada konflik pernikahan, dia harus ngapain biar nggak nyerah. Iya, benar sih. Biar kadang kan mungkin ada orang tua yang kadang ada beberapa gitu yang kiranya misal mungkin nikah aja misal, yang penting nanti dijalaninnya, terus nanti satu waktu misal ada nggak-cocokan, ya udah ya itu urusan kamu udah nikah gitu. Nah itu tanggung jawab kamu gitu kan. Itu sedih sih itu. Makanya memang kalau orang tua pada akhirnya menyepakati pernikahan usia muda, tolonglah masih ada topangan-topangan ya di beberapa sisi gitu ya, biar nanti dia tetap kuat tangguh menjalani pernikahan itu. Oke. Nah gimana nih, udah disimak tadi pembahasan kita, udah banyak banget, dan semoga pastinya apa yang kita bahas tadi bisa diresapi gitu kan, dipertimbangkan dan menjadi poin catatan juga mungkin di rumah sana ataupun dimanapun berada, teman-teman yang menyaksikan bareng pasangan bisa sambil tuh dengerin gitu, atau mungkin sama orang tua atau keluarga kerabat terdekatnya. Nah ternyata bukan cuman ngobrol santai di sore hari ini aja, tapi spesial di hari ini kita juga akan membagikan tes psikologi pranikah ya Mbak ya, secara gratis untuk 3 pasangan, jadi untuk 6 orang, untuk 3 pasangan. Ini pembahasannya atau tesnya ini untuk bahasa cinta, relasi keluarga. Jadi syarat dapatkan free konsultasinya wajib follow Instagram dari MC Karawang Bersatu, kemudian juga @dipa psikologi bisa di follow dulu. Nah nanti di akhir acara hari ini kita akan kasih tahu gimana caranya buat dapetin voucher gratis tes psikologinya. Wah lumayan banget, soalnya kalau mau tes psikologi lumayan ada harus nge-spend budget yang lumayan. Ternyata kan bukan cuma nyiapin prewednya gitu kan, nyiapin buat segala macam yang harus disiapin kan. Kalau mau nikah tuh banyak baju, make up, dekorasi segala macam. Dan spesial hari ini kamu dimanapun berada, syaratnya wajib follow dulu Instagram MC Karawang Bersatu dan juga Dipa Biro Psikologi. Nanti di akhir acara Cika akan kasih tahu gimana caranya buat dapetin free konsultasi. Komen tercepat untuk 3 orang bagi followers di MC Karawang Bersatu bisa posting ya setelah postingan ini ya. Jadi bisa ditulis di kolom komentar 3 orang tercepat. Nanti buat pertanyaan yang mau dijawab bisa sekarang ditulis.
Nanti untuk pertanyaan yang 3 tercepat nanti akan kita bacakan ya. Ayo teman-teman, ya jangan lupa di tap-tap dong layarnya buat kasih semangat kita nih hari ini live-nya. Karena hari ini momennya adalah kalau dari teman-teman MC Karawang Bersatu, sekarang ini kita memang ingin memberikan bukan hanya bukan hanya informasi, tapi juga edukasi untuk teman-teman mempersiapkan pernikahan apa aja dari berbagai aspek. Makanya kita ngundang ada dari rekanan vendor, ada dari biro psikologi juga. Mungkin next kita akan mengundang narasumber lainnya gitu. Karena sebenarnya persiapan nikah itu bukan soal kalau pernikahan bukan cuma sekedar ya cinta aja gitu kan, karena sisa hidupnya dijalani bersama, hari-harinya bersama, belum pertemuan lika-likunya, belum keluarga, ada ipar, ada mertua. Tapi kalau misal dari pengalaman Mbak untuk dari klien-klien konseling itu seberapa penting sih kita mengenali diri kita untuk diri kitanya nih ya sebelum kita melanjutkan ke tahapan mau menikah gitu kan. Kadang kan mungkin kita mengenal pasangan gitu dan lain-lain, tapi ada perkenalan yang kita lewat misal tentang diri kita sendiri itu ada pernah mungkin dan insight-nya gimana? Iya. Yang biasanya nggak kenal dirinya tuh cowok sih. Nggak mengenali dirinya tuh. Cowok? Si bapak-bapaknya. Oh. Dia terlalu asik dengan kehidupan yang dijalani, tapi nggak betul-betul memahami dirinya ini siapa, maunya apa, gimana cara mengekspresikan emosi gitu ya, nggak paham. Nanti kalau misalnya diajakin sama, kalau di perempuan kan untuk datang ke psikolog itu bukan sebuah hal tabu. Iya. Udah lebih banyak yang kayak terbuka dengan pengalaman itu. Tapi kalau untuk di bapak-bapak masih tabunya lumayan besar. Apa karena bapak-bapak gengsi? Iya, laki-laki kan tidak bercerita. Karena tidak bercerita itu kayak seringkali sedihnya kan angka bunuh diri lebih tinggi secara global berhasil di laki-laki. Oh iya. Iya, itu kan juga karena tidak memahami diri kan. Karena bingung mengeluarkan, mengekspresikan. Terus kayak gangguan jiwa berat skizofrenia itu juga lebih banyak di bapak-bapak. Dengan kalau rentang usia mudanya itu karena putus cinta, broken heart. Kemudian di usia 30-an tahun ke atas karena ekonomi. Pressure kebutuhan ekonomi. Karena dia kan udah jadi kepala keluarga kan. Jadi pentingnya untuk memahami diri sendiri itu tinggi. Sangat tinggi. Setelah kita memahami diri sendiri, cukup untuk memahami diri sendiri, kita perlu berbagi perhatian untuk memahami pasangan. Iya, benar. Nanti setelah berdua ini saling memahami, baru ada anak. Jadi kita bisa tuh fokus ke anak karena urusan pribadi udah selesai. Udah rilis. Jadi memang sangat penting untuk mengenali dari diri sendiri. Terus kalau tips untuk calon pasangan atau calon pengantin sebelum konsul. Yang jelas dua-duanya harus mau. Sadar mau, nggak merasa dipaksa. Jadi ketika hadir di konseling itu siap terbuka. Kadang kagetnya besar loh. Kok ada orang yang tahu aku? Kan kalau psikolog itu kan kerjanya karena banyak yang sudah ditemui gitu ya. Seringkali melihat pola di manusia kan. Nanti dia begini gitu. Makanya seringkali kaget. Kagetnya itu membuat kok begini ya, kayaknya bikin stres ya ketemu sama psikolog. Untuk mereka-mereka yang nggak siap. Dan belum sadar untuk memang itu penting gitu loh buat dirinya. Jadi keterbukaan
ketemu sama psikolog itu juga harus ada. Karena buat apa ketemu psikolog untuk konsul tapi dia masih tutupin. Iya benar. Jadi dianya masih menutupi, sementara psikolog juga sudah punya SOP standar yang sebenarnya dengan mudahnya gitu untuk mengetahui kepancing. Iya. Walaupun nanti duduknya begini terus gitu kan, tapi kan nanti lama-lama kepancing. Karena udah punya ininya gitu, udah punya alat pancing. Udah punya pancingnya, alat pancingnya. Dan buat teman-teman yang pastinya tadi udah Cika infoin buat dapetin voucher free tes psikologi, bisa langsung sekarang tulis pertanyaannya di kolom komentar sekarang juga, langsung ditulis, karena untuk 3 orang penanya pertama akan mendapatkan voucher untuk tes psikologi pranikah. Nanti itu akan mendapatkan serangkaian tes dari mulai bahasa cinta, relasi keluarga ya, yang didapatkan dan kepribadian. Follow juga ya, tulis di komentar, di kolom komentar ya. Sekarang juga. Setelah acara ini. Pertanyaannya ditulis free-nya tes psikologi. Iya, follow 3 orang tercepat ya, mendapatkan free konsultasi dari Dipa Biro Psikologi. Jadi nanti akan ada, setelah acara ini kita akan umumkan 3 orang yang tercepat untuk follow ya. Follow dan komen di kolom komentar yang ada. Nanti teman-teman cukup kasih komentar, pertanyaan seputar apa sih yang jadi keinginan, keluh kesah, pengalaman, cerita dan lainnya. Karena sebenarnya kalau udah cerita tentang persiapan pranikah, apalagi secara mental, secara kesiapan psikologis, banyak banget, dan realita yang terjadi ketika menjalani pernikahan gitu kan. Karena sekarang itu ya itu tadi, sumber referensinya standar TikTok. Terus kadang mungkin ada beberapa yang dari cerita gitu mengidentifikasi pasangan dari checklist yang uniknya gitu kan, karena memang nggak bisa kayak kita sebagai orang awam cuman mencocokkan. Iya, cocokologi jadinya, bukan psikologi dong. Nah, baik, untuk menutup ngobrol kita pada sore hari ini, boleh dong Mbak dikasih pesan untuk menutup sesi obrolan kita hari ini buat semua teman-teman yang menyaksikan atau dimanapun yang sedang menyaksikan video ini. Silakan. Jadi obrolan kita tentang pernikahan itu bukan untuk membuat orang jadi takut menikah. Yes, pertama betul. itu harus digarisbawahi dulu ya. Menikahlah, karena memang masih bisa memberikan kebahagiaan kok pernikahan itu. Nanti kalau udah saling matang emosinya, menua bersama, itu udah temennya ya. Kalau misalnya sehat, mental sehat, fisik ya pasangan hidup gitu kan. Jadi jangan kemudian mengurungkan niat untuk menikah, tapi persiapkanlah agar pernikahan itu berjalannya tuh happy, kemudian kita yang menjalaninya juga tangguh, sehat. Kalaupun ada masalah, konflik, situasi yang berat, oke lah ada fasenya itu jatuh ya. Tapi bukan kemudian terpuruk. Dia kemudian punya kalau di psikologi itu resilience ya, ketangguhan, adaptasi untuk kemudian bisa bangkit lagi dan mempertahankan pernikahan serta mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan dari pernikahan itu. Gitu deh. Wah, luar biasa ya hari ini. Jadi pembahasan kita benar bukan untuk menakuti teman-teman, karena memang sebenarnya kesadaran bahwa kita perlu mengenal diri sendiri. Karena nanti setelah memiliki pasangan kita harus membagi antara itu prioritas untuk pasangan, untuk diri kita, untuk anak, keluarga dan lain-lainnya. Jadi biar kita juga bisa lebih legowo gitu ya ketika menghadapi, tetap sejahtera dalam menjalani pernikahan itu. Gitu. Iya, wah luar biasa sekali. Sebenarnya sih gitu masih pengen banyak yang kita obrolin ya. Tapi untuk momen hari ini waktu juga lah yang memisahkan kita karena mungkin nanti
buat teman-teman yang mau nextnya kita bahas tentang apa sih nih sama Mbak Nuram, boleh dikasih kirim DM ke MC Karawang Bersatu, mungkin nanti kita akan bahas tema tertentu lagi yang memang di request dan lumayan banyak dari teman-teman. Nah, untuk yang nanti pengumumannya setelah acara live ini, nanti teman-teman akan diumumkan siapa nih yang dapat 3 pasangan untuk tes psikologi. Nanti akan dihubungi oleh tim dari MC Karawang Bersatu dan nanti berkesempatan mendapatkan voucher untuk 1 orangnya dapat 2. Jadi bisa ajak pasangannya nih buat tes ke DIPA. Nah, buat teman-teman kami ucapkan juga jadi nanti bisa kasih komentar. Akunya yang kasih pertanyaan ya. Siap. Jadi nanti dijawab di kolom komentar ya. Boleh Mbak dikasih satu pertanyaan yang nantinya akan dijawab di kolom komentar setelah acara live ini. Jadi tadi tuh kita sempat bahas bagaimana cara mengenali karakter. Iya. Terus aku jawab bla 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 bla. Nah, coba tulis bagaimana tuh caranya biar kita bisa mengenali karakter dari pasangan atau calon pasangan kita. Calon pasangan ya. Mungkin itu aja. Ya, siap. Nah, aku ulangin kembali. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mengenali karakter yang sudah disampaikan oleh Mbak Nuram pada saat live tadi. Boleh tuliskan jawabannya di kolom komentar untuk yang nanti tercepat dapetin jawab pertanyaannya 3 orang ya akan mendapatkan voucher tes psikologi di DIPA. Nah, ayo cepetan, gak usah nanti kalau udah tahu jawabannya cepet jawab ya biar dapet tes psikologi gratisnya. Oke, terima kasih buat Mbak Nuram dan semuanya juga. Dan dari kemarin juga banyak yang nge-DM gitu kayak itu dosen favorit aku, itu dosen di jurusan aku katanya gitu. Kayak memang dosen favorit banyak fansnya kayaknya. Nah, jadi kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Nuram dan semua kru yang bertugas pada kesempatan hari ini. Dan ada satu pantun nih untuk menutup sesi ngobrol kita hari ini. Nanti dijawab cakep ya. Semuanya jawab cakep ya. Buah semangka tanpa duri. Cakep. Saya Cika Cynthia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak. Meskipun pasti waktu